Halo, halo, apa kabar Anda semua? Wah, ini di mana-mana saya mendengar kabar hujan deras ya, juga banyak dan kemacetan lalu lintas di Jakarta ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan Anda di daerah yang kawasan banjir tetap bisa aman ya, bisa selamat gitu ya, Bung Rocky ya. Kita doakan buat Betul. saudara-saudara kita ya. Ya, Dan cuaca politik terus memburuk sebetulnya oke. karena kita lihat ada badai kecil mulai menerjang istana, lalu yang punya istana mulai berimajinasi liar lagi tuh. Dan Loh, bukan bukan menurut saya itu kabar baik, Bung Rocky, karena Pak Jokowi kan kemarin bermalam di mana di IKN dan beliau menyatakan bahwa tahun depan itu HUT kemerdekaan RI sudah akan dilaksanakan di sana gitu. Ini optimisme luar biasa. Rumah-rumah menteri juga sudah iya, disiapkan di sana. betul. Jadi justru karena beliau bermalam, maka ada orang yang atur jenis mimpinya tuh. Wah, Oke. nanti 17 Agustus coba dia bermalam di Solo atau bermalam di Bogor. Nggak akan ada mimpi semacam itu kan. Jadi Oke. ini mimpi yang dikondisikan oleh keadaan tuh. Dan kita Hmm. tahu bahwa Pak Jokowi mungkin lakukan semacam tapa berata di situ, lalu mendapat IP, wah nanti tahun depan selesai tuh. Jadi ini yang kita mau terangkan. Bagaimana seorang presiden itu ngapain bermalam di situ? Atau kalau bukan untuk nyari inspirasi sebetulnya. Kan inspirasi itu ada dalam kalkulasi pembiayaan, di situ baru bisa kita Ya. tentukan, bukan setelah mimpi terus menganggap bahwa oke, bendera akan dipasang di sana tuh. Bisa-bisa bendera Cina yang diusung di situ. Tapi saya kira dari sini Kan ini kita mimpi dapat kan, mimpi kan gitu. mimpi Karena ya, mimpi ya kita boleh itu. juga beriman. Hmm. Anda kan juga membayangkan ya, kalau Anda bukan mimpi, Anda membayangkan itu, saya kira ya. Oke, Ya tapi itu, silakan. ya ya. Jadi saya bayangkan kan kalau kita sebut tahun depan itu artinya ada percepatan untuk membangun IKN. Berarti ada trade off dengan keadilan sosial, dengan kemakmuran. Jadi seluruh sumber dana dipaksa ke situ. Berarti ada Yes, utang yang akan nambah tuh. Itu kan yes. kalau mau mimpi ya lengkap dong mimpinya tuh. Jangan Ya. jangan cuma ujungnya. Enggak, nah saya kira saya sepakat soal itu. Jadi dari penjelasan Pak Jokowi kita sekarang sebenarnya tahu sesuatu yang terjadi di situ. Artinya apa? Sekarang itu betul-betul dibalik sekarang. Kalau dulu kan Pak Jokowi menyatakan bahwa ini sebagian besar dari investor, nanti sebagian kecilnya lagi disuplai oleh APBN. Tapi sekarang kelihatannya dibalik. Pak Jokowi menggunakan APBN untuk bangun instalasi pemerintahan, istana, rumah dinas menteri dan sebagainya, diharapkan dengan begitu masuk investor, kalian lihat nih kan udah mau jadikan istananya udah jadi, kira-kira gitu kelihatannya ya Bung Rocky ya. Itu artinya menteri-menteri yang bakal dilantik nanti itu menganggap oh ya udah kita akan dapat cuman dari 100% yang dialokasikan kita paling 0% atau 20%. Nah itu. Hmm. Karena ini akan dipus kan sama waktu kita COVID dilakukan realokasi atau refocusing anggaran itu. Maka bagian dari Pak Prabowo yang harusnya beli pesawat untuk menangkal kemungkinan perang di Indo-Pasifik berubah menjadi kapsul-kapsul vitamin misalnya atau vaksin tuh. Kan pada waktu COVID kan semua kementerian tuh dipangkas tuh. Nah sekarang apa yang mau dipangkas? Dan kita tahu bahwa ancaman perang di Indo-Pasifik di dekat-dekat kita sekarang tuh. Sementara anggaran dipakai buat bangun IKN. Begitu dibangun, bom Cina di sama Amerika segala macam. Jadi itu maksudnya kalau kita bikin semacam kalkulasi itu kan IKN itu ada di tengah-tengah perubahan politik global yang isinya adalah penghematan di Davos, orang berhemat demi lingkungan. Ini Pak Jokowi masih jor-joran soal infrastruktur. Padahal Amerika udah kasih berbagai sinyal bahwa itu ada proyek yang bakal gagal. Kalau kita baca dokumen-dokumen terakhir atau pemberitaan terakhir kan begitu. Tapi ini bukan orang ya, Pak Presiden ini dia udah ketagihan sensasi. Jadi Hmm. dia ucapin aja apa yang ada di kepalanya tuh. Itu bahayanya seseorang yang tidak lagi down down to earth itu tidak Hmm. tidak tidak membumi lagi itu. Jadi gagasan itu yang kemudian orang anggap ini halusinasi sebetulnya nih. Hmm. Ya. Bukankah seorang presiden tugasnya memang itu, Bung Rocky, membangun optimisme, membangun bangsa ini untuk bermimpi yang lebih besar? Memang optimisme itu kalau ada sekuensi supaya orang tiba pada optimisme itu. Tapi ini kan semacam optimisme yang dibalut oleh halusinasi tadi itu.
Kalau optimis ya mestinya ada kegiatan macam-macam di situ dan masyarakat adat bergembira. Nah, kita tahu saya berkali-kali datang ke situ dan masyarakat adat mulai merasa ada yang nggak benar tuh. Dimanfaatkan ide tentang infrastruktur tapi di IKN. Padahal bagi Kalimantan misalnya, ya betul Kalimantan butuh infrastruktur tuh, tapi bukan IKN, kan beda itu kan. Tapi tetap Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia yang akan meresmikan ibu kota dan kemudian dilanjutkan oleh Anies misalnya selama 5 tahun pertama, terus Anies terpilih lagi 5 tahun kedua lagi, lalu diteruskan oleh Gibran 10 tahun ke depan misalnya atau Kaisang tuh. Ya boleh aja itu bagus juga kita uji itu. Karena dua anak presiden ini kan bagaimanapun dia udah jadi figur yang bisa memimpin Indonesia dan begitu banyak juga anak-anak yang lain tuh. Jadi percakapan di dalam istana tentu yang dimaksud adalah Anies dulu, oke, nggak apa-apa tuh. Tapi nanti ada Gibran dan Kaisang. Karena ini kan pikiran Pak Jokowi, bukan kita halangi, tapi kita membayangkan Pak Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo mungkin memikirkan siapa kader Gerindra yang akan meneruskan IKN atau Pak SB enggak, karena udah memastikan dia nggak akan dukung IKN. PKS juga begitu. Jadi kita ada di dalam kekacauan orientasi sebetulnya. Ya. Semacam kronologi yang berubah tuh. Ya, ya. Tapi ini menurut saya luar biasa loh, karena Pak Jokowi itu punya timetable yang cukup jelas, Bung Rocky. Disebutkan bahwa menteri-menteri itu nanti bulan Juni udah bisa pindah ke sana. Jadi artinya menteri kabinet yang sekarang itu harus udah merasakan dulu di ibu kota negara yang baru. Kemudian Pak Jokowi juga memastikan bahwa istana juga akan siap dan pada tanggal 17 Agustus akan udah ada upacara bendera di sana. Jadi menurut saya kalau tadi disebutkan mimpi, tapi mimpinya kok jelas gitu timetable-nya. Nah, itu timetable yang juga dipakai Pak Jokowi untuk menentukan siapa yang akan kena sprindik duluan, menteri duluan. Nah, dia yang akan pindah duluan kan. Jadi semua menteri yang akan pindah itu sebetulnya sprindiknya dipegang Pak Jokowi. Jadi timetable sprindik, nggak mau pindah. Disuruh tangkap kejaksaan atau KPK. Jadi kita akan lihat mungkin 3-4 menteri yang biasa dekat-dekat Pak Jokowi akan ikut pindah. Lalu ngomporin yang pindah yuk, kira-kira begitu kan. Padahal di kantongnya tuh kelihatan ada kertas kecil yaitu sprindik. Ya, ya. Oke. Ini kan sebenarnya soal yang sudah kita bolak-balik bahas ya. Tapi tetap saja menurut saya mencoba memahami itu. Itu saya coba gagal mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang kenapa sih Pak Jokowi ngotot soal ini. Kalau kita membayangkan misalnya seperti katakan legacy dari Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan pasti juga setidaknya tahu lah banyak kasus bahwa pemindahan ibu kota itu bermasalah. Bahkan katakanlah misalnya seperti yang terjadi di Myanmar ya, atau di Burma itu, yang jauh itu infrastrukturnya lebih lengkap dan sebagainya, tapi juga tetap gagal gitu. Dan itu juga dalam satu daratan yang sama kan dengan Yangon gitu. Kalau ini kan terpisah dari pulau ya, di Kalimantan penerbangan 2 jam. Harusnya kan Pak Jokowi juga punya pembanding semacam itu gitu. Jadi kalau betul Hersu, kalau rational explanation nggak bisa kita temukan, maka kita mesti cari keterangan yang irasional tuh. Jadi bagi saya mungkin ini, iya itu kan ada fatwa dukun misalnya bahwa Pak Jokowi kalau mau diingat terus mesti bikin IKN. Pak Jokowi kalau mau 3 periode jalan terus mesti ada IKN. Jadi semacam unsur di dalam kekuasaan yang kita sebut sebagai bagian mitis, bukan mistik ya, mitos itu. Bahwa seseorang itu harus dilekatkan dengan sesuatu yang sifatnya apa istilahnya itu yang mengandung unsur mitis di situ kan. Biasa disebut apa namanya itu token itu. Ada harusnya jadi token itu. Jadi IKN jadi token, jadi sesuatu yang disembah pada akhirnya kan. Itu bayangan saya. Karena nggak ada konsep di Pak Jokowi bahwa ini rasional. Kalau ditanya udah berapa persen, ya udah 8%. Terus tiba-tiba jadi 20%. Gitu. Tetapi bagi mereka yang tahu keadaan di situ dan berupaya membayangkan, misalnya ada menteri-menteri di situ upacara, terus cuma 14 orang upacara di situ kan. Dan di sekelilingnya kemudian jadi belukar lagi tuh. Jadi ide ini mau dipaksakan hanya untuk menerangkan bahwa ada token, ada barang yang disembah gitu, yaitu IKN, yang wujudnya sebetulnya adalah di belakang IKN itu ada konsep untuk menyelamatkan bangsa kan. Jadi itu yang sebetulnya dibayangkan Pak Jokowi. Kenapa harus itu ada bayangannya? Karena nggak ada teman diskusi dual argumen dengan Pak Jokowi untuk menerangkan bahwa IKN itu adalah barang doang di dalam sistem
sejarah kita itu sesuatu yang bermutu itu kalau di dalamnya ada partisipasi yang lengkap itu. Membangun candi misalnya itu, karena di balik candi itu selalu ada kekerasan. Ini Pak Jokowi mau bikin candi sendiri itu, padahal sebetulnya itu candi yang kita utang dari mana-mana. Oke, jadi ketika kita mencari penjelasan rasional itu tidak ketemu, kita mesti larinya harus ke situ ya, Bung Rocky. Betul, satu-satunya penjelasannya yang irasional lah kan. Semua pemimpin kita kan dipelihara juga oleh bagian-bagian metafisika. Oke. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya diskusinya case close dong kalau urusannya sudah irasional gitu. Iya, susah bagaimana. Jadi coba bayangkan misalnya menteri-menteri yang berdiri di belakang Pak Jokowi pakai baju kaos dan itu kayak orang bengong tuh. Dia mau protes nggak bisa. Jadi apa sebetulnya? Jadi itulah akibat dari tokenisme itu. Tadinya Anda kalau bikin bengong, saya menduga tadinya mereka takjub gitu. Ini memang presiden yang visioner gitu. Karena kok saya sendiri kok beyond my imagination lah gitu. Kira-kira mereka membayangkan gitu ya. Tiba-tiba kira-kira begitu kan, menteri-menteri teknis itu merasa mau ditegur nggak enak, tapi jangan-jangan benar tuh. Iya, itu maksud saya itu. Bulan Juni tahun depan. Jadi kita rakyat hanya bisa menganalisis dan ya sedikit mencibir sebetulnya, karena kan tadi yang irasional tidak bisa kita pahami, maka kita mencibir. Yang rasional tidak bisa kita pahami, kita mencibir. Yang irasional justru yang diedarkan, maka menteri-menterinya tercengang. Kan gampang aja. Enggak, tapi coba sebentar ya Bung Rocky. Saya ingin kita berhenti sejenak gitu kan, karena kita sejak awal selalu punya keyakinan bahwa ini nggak mungkin terwujud dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang ada. Tapi jangan-jangan ada kalkulasi lain di Pak Jokowi, namanya juga presiden gitu, yang sebenarnya kita tidak bisa baca dan kita tidak paham bahwa itu sebenarnya mimpi Pak Jokowi tentang IKN ini sebenarnya mimpi yang rasional, hanya kita saja yang menganggapnya tidak rasional gitu. Itu kalau kita belajar filsafat itu di pelajaran pertama tentang gua Plato. Gua Plato itu mencerminkan seolah-olah itu kenyataan, berarti itu bayangan-bayangan aja yang dipantulkan di dinding gua itu. Lalu orang-orang yang diikat dalam gua merasa itu ke realitas karena dia nggak bisa lihat ke belakang. Gua ada center dimainin sama anak-anak lagi main lato-lato misalnya kan. Jadi kelihatannya mitos itu yang kemudian dimaksimalkan oleh orang sekeliling dan mengatakan oh iya Pak kita bisa bikin. Nah kalau sekarang kita bisa anggap bahwa kalau gua Plato itu bayangan dari api yang ada di luar dan nggak bisa dia cari tahu. Yang ini semacam hologram politik, jadi dipantulkan ke dalam imajinasi publik bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, ini yang hebat, inilah Indonesia. Lalu publik mulai meragukan, tapi karena dipompa terus, maka publik itu bisa terjadi. Karena publik merasa bisa terjadi, presiden juga menganggap ini pasti terjadi itu pewujudan itu. Udahlah ini semacam sulap-sulapan politik lah. Ya, kita masuk situasi yang disebut sebagai hiperrealitas ya. Kalau tadi ada nah itu, dan tadi saya mau cari kata itu. Ini kain itu adalah kata Baudrillard, hiperrealitas. Oke, karena sudah hyperrealitas, sementara kita bicara dalam tatanan realitas, ya saya kira tadi seperti saya bilang tadi diskusinya case close ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebenarnya ingin ini diskusinya case close. Tapi terus saja Pak, kita juga digelontori dengan fakta-fakta Pak, dengan pemberitaan dijejali dengan berita-berita itu dan peristiwa-peristiwa itu yang saya kira kan ini kalau kegiatan seorang presiden itu kan pasti dirancang dengan serius. Pasti yang kita sebut kalau dalam tatanan komunikasi kita sebut media impact-nya seperti apa begitu ya, terus message yang sampai kepada publik seperti apa, kan seperti itu. Tentu saja ada perhitungan seperti itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya. Ya itu dalam teori komunikasi politik, kalau ada sedikit berita yang simpang siur atau berita lain yang terlalu kuat, dibuatkan api itu supaya orang lihat apinya. Jadi kira-kira dipindahkan fokusnya tuh ke ini IKN dengan segala macam gejala itu. Tapi otak kita bisa menyusun ulang bahwa ini sebetulnya ya permainan media yang memang dimaksudkan untuk memuji-muji bahwa sang raja masih memakai baju sampai dia ketemu seorang anak yang bilang Anda telanjang. ini yang selalu disebut sebagai smoke and mirrors ya permainan smoke and mirrors. Oke. Jadi publik mengerti itu semua. Ya, tapi kita juga ternyata tergoda untuk melihat untuk mengomentari bayangan itu. Padahal sebenarnya bayangannya itu ada di balik asap gitu ya.
Ya, pemimpin kita kan kebanyakan bayang-bayang kan, bayang-bayang oligarki. Jadi udahlah. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya. Ya, oke. Yes. Nah.